به کجا بروم ای تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Ya Zainab, sikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga. Kau bawa amanah ibu, kau berlindung dalam iman. Kau bela Husainmu, kau jaga harimu. Ya Zainab, Ya Zainab, engkaulah cermin dari ayat la taknatu. Hanya Zainab yang dipanggil akilah wahyu. Kau pelita di hati, engkaulah putra Ali. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, sikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga. Kau bawa amanah ibu, kau berlindung dalam iman. Kau bela Husainmu, kau jaga harimu. Ya Zainab, Ya Zainab, ceritakan pada kami tangis Sukainah tentang bayi Abdullah yang tewas terpana, tentang bumi berdarah dan terbakarnya kemah. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, sikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga. Kau bawa amanah ibu, kau berlindung dalam iman. Kau bela Husainmu, kau jaga alimu. Ya Zainab, Ya Zainab, sematkan pesan syahid dalam rintihan. Kau menyalakan semangat dari tangisan. Penyambung lisan Ali, kau menghidupkan hati. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, sikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga. Kau bawa amanah ibu, kau berlindung dalam iman. Kau bela Husainmu, kau jaga harimu. Ya Zainab, Ya Zainab. به حرم نروم به کجا بروم ای تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasimi Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu ala Ali ibn al-Husain. Assalamu ala auladil Husain. Assalamu ala ashabil Husain. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'alna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peziarah kafilah ruhaniyah Imam Husain alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Imam Husain pada hari kita memasuki tempat penghisaban kita. Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan bahwa kami semua adalah safinatun najat, atau perahu keselamatan. Akan tetapi perahunya Imam Husain itu lebih besar dan lebih cepat. Itu tentu memerlukan penjelasan yang tidak akan saya jelaskan pada kali ini. Akan tetapi peristiwa atau apa yang terjadi pada saat Karbala itu memberikan banyak pelajaran untuk kita, dan tentu saja itu harus menjadi sebuah identitas buat para pecinta Imam Husain. Jadi nanti sifat-sifat seorang Karbala'i, sifat-sifat seorang Asyura'i itu harus terpancar di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika nanti kita mengatakan kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura, maksudnya itu adalah bahwa nilai-nilai dari Karbala, nilai-nilai dari Asyura itu terbumikan di setiap tempat kita berpijak. Jadi jangan sampai kita menjadi para pecinta atau mengaku menjadi pecinta dari Imam Husain, akan tetapi akhlaknya, ciri-cirinya tidak terwujud atau tidak nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sangat banyak. Jika kita mengambil beberapa hikmah atau kita mengambil beberapa ciri, itu sudah menjadi sebuah keunggulan dan keutamaan yang akan semakin mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Rasulullah tentunya. Karena kecintaan kepada Imam Husain itu adalah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengatakan, Ana min Husain wa Husain minni, bahwa aku adalah dari Imam Husain dan Husain berasal dariku. Artinya ketika kita mencintai keduanya atau ketika kita mencintai Rasulullah, ketika kita mencintai Imam Husain, kita pun akan tersambung langsung tanpa wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara pelajaran yang penting dalam peristiwa Karbala ini adalah yang sebetulnya berkaitan dengan salah satunya, itu adalah yang berkaitan dengan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita tempati, dan di mana kita hidup bersamanya. Dalam ajaran Islam, kita sudah sangat mengenal bahwa visi dan misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah di bumi itu, di bumi yang kita tempati. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat itu mengatakan cita-cita atau visi dan tujuan penciptaan ini. Misalnya Allah mengatakan ketika awal menciptakan manusia itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, dan khalifah itu adalah manusia. Ini yang menjadi proses pertanyaan dari para malaikat selanjutnya berkaitan dengan sifat-sifat manusia itu sendiri. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan khalifah itu yang nanti menjadi orang-orang yang merusak, justrunya merusak bumi dan menumpahkan darah. Sementara kami, kata malaikat itu, nusabbihu wa nuqaddisulak,
Kami ini makhluk yang selalu bertasbih dengan dan mensucikan Engkau. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa aku lebih mengetahui daripada yang kalian ketahui. Salah satu ininya bahwa bumi ini tidak bisa hanya sekedar diisi dengan tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ada sisi lain yang disebut dengan istimar, atau salah satu fungsi dari khalifah itu adalah memakmurkan. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang mewujudkan, menciptakan, dan kemudian memerintahkan kepada kalian untuk istimar. Istimar itu bukan menjajah ya. Biasanya kalau kita melihat atau dalam bahasa Arab istimar itu artinya penjajahan atau kolonisasi. Tapi dalam hal ini adalah istimar yang kaitannya adalah dengan proses memakmurkan. Ini sama kaitannya dengan umur, sama dengan kata atau seakar dengan kata umroh yang fungsinya adalah untuk memakmurkan dunia. Nah, artinya memakmurkan dunia ini harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya merusak. Karena dalam Al-Quran juga ada bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini itu karena perbuatan manusia. Misalnya dalam surat Rum ya, kita sering disitir ayat ini, Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa telah muncul kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan manusia. Ada satu foto yang menarik itu, satu foto membandingkan bahwa bekas yang disinggahi oleh manusia dan bekas yang disinggahi oleh hewan-hewan. Dan fotonya itu kalau hewan-hewan yang menyinggahi atau mengunjungi satu tempat itu yang tersisa hanyalah jejak-jejak kaki. Misalnya anjing datang ke satu tempat ya hanya jejak-jejak kaki anjing itulah yang kelihatan. Burung datang ke tempat itu ya jejak kaki burung itu yang kelihatan. Akan tapi ketika manusia mendatangi tempat tersebut, maka bukan hanya jejaknya, akan tapi juga sampahnya, bekas-bekas makannya, yang itu merusak pemandangan dan juga merusak semesta. Ya, nanti kita akan, ini kan tanggung jawab kita sebagai seorang Asyura'i, seorang Karbala'i itu apa. Dan itulah tugas manusia. Bahwa kita itu tugasnya itu adalah memakmurkan bumi. Ini tugas yang penting dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard, yang menjadikan khalifah bagi manusia itu di muka bumi. Jadi ini tugas yang penting. Oleh karena itu, maka seorang Karbala'i adalah orang yang memakmurkan bumi di mana saja kita atau di mana saja dia tinggal. Kita ingat ada satu nabi yang disebut Nabi Khidir. Nabi Khidir itu katanya bukan nama asli, itu nama gelar yang diberikan oleh orang lain karena perbuatannya sangat spesifik. Ya, maksudnya apa? Bahwa dimanapun Khidir itu tinggal, maka tempat itu menjadi hijau, menjadi makmur. Misalnya di satu tempat datang, kemudian memakmurkan tempat tersebut, menghijaukan tempat tersebut, sehingga tempat itu menjadi makmur. Nah itulah maka lama-kelamaan dipanggillah Nabi yang suka dengan penghijauan, Nabi yang suka dengan memakmurkan tempat tersebut. Nah artinya ini sifat-sifat yang yang penting kita inikan dalam tradisi kita pun. Dalam tradisi Islam kita mengenal ayat-ayat itu kan ada ayat kauniyah dengan ayat-ayat yang takwiniyah yang tertulis dan ayat-ayat yang alam sifatnya. Ayat yang tertulis itu ada dalam kitab yang kita sebut dengan Al-Quran. Sementara alam semesta ini juga adalah ayat kauniyah, ayat yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus jadi pelajaran buat kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ayat Allah itu fil afaq wal anfas, ada di alam semesta dan juga ada di dalam diri manusia. Ini merupakan ayat Allah, manusia juga merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan ayat-ayat Allah itu biasanya kita mengambil sebuah ayat yang sangat populer. La yamassuhu illal mutahharun.
tidak ada yang bisa menyentuhnya atau tidak ada yang bisa mengelolanya kecuali yang hatinya bersih atau hatinya telah dibersihkan. Artinya ketika kita mau mengelola alam semesta ini, harusnya hatinya juga bersih. Hatinya adalah dalam rangka kecintaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang guru kita yang sudah meninggalkan kita, itu selalu mengatakan bahwa saya kalau ke kebun itu haram menginjakkan kaki ke kebun kalau tidak ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika saya melangkahkan kaki ke kebun, maka saya ibadah. Niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah yang harus terjadi, bahwa kemanapun kita melangkah, niat kita adalah ibadah dan untuk memakmurkan tempat tersebut, bukan untuk merusak tempat tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ayat-ayat semesta ini dan tugas kita sebagai Karbalai? Ada banyak hal yang berkaitan itu, saya akan mengambilnya 4 atau 5 hal saja. Yang pertama, bahwa seorang Karbalai itu adalah orang yang hidupnya bersih. Dan bersih ini menjadi satu ciri sebetulnya untuk orang Islam. Orang Islam inilah yang membawa peradaban yang bersih dan baik ke Eropa. Di dalam beberapa hal, orang-orang Eropa ini tidak mengenal misalkan bagaimana membersihkan badan, bagaimana ini. Nah, itu dikenalkan lewat budaya Islami. Mereka kenallah hammam, kamar mandi, dan lain sebagainya. Itu berasal dari budaya Islam. Jadi Islam itu terkenal dengan budaya kebersihan. Kita kenal dengan mandi, berbagai macam mandi. Ada mandi wajibnya, ada mandi-mandi yang bersifat, ya biasa sifatnya pribadi. Apalagi orang Indonesia, yang namanya mandi itu adalah satu hal yang menjadi kebiasaan. Minimal sekali dalam satu hari dia akan mandi. Mungkin di tempat lain itu ada beberapa hari yang tidak memerlukan mandi lebih sering gitu. Bahkan kalau mandi lebih sering itu akan menjadi tidak baik. Dan itu kita alami mungkin di daerah-daerah Timur Tengah ya. Mandinya tidak terlalu banyak gitu dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia dengan hawa yang seperti ini, keperluan mandi itu menjadi satu hal yang penting. Oleh karena itu, maka bersih itu harus menjadi ciri seorang Karbalai, ciri seorang Asyura'i. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang tawabin, hatinya bersih, hatinya terbebas dari sifat-sifat dengki, iri, dan lain sebagainya. Itu tawabin. Kemudian al-mutatahhirin itu artinya yang bersih raganya. Kalau tadi tawabin bersih hatinya, yang tawabin ini biasanya dimaknai kepada kebersihan secara lahiriah. Artinya secara lahiriahnya harus bersih. Jadi orang Islam, seorang Karbalai itu harus menjadi bersih. Harus menjadi orang yang bersih. Dan ini juga menjadi PR buat kita semua. Saya ke beberapa pesantren, termasuk pesantren yang saya kelola, itu sebetulnya kata saya gampang sajalah membuat pesantren ini terkenal, bagus, kemudian mempunyai keunggulan. Dan salah satu keunggulan yang paling penting buat pesantren itu adalah kebersihan. Jangan sampai pesantren itu dikenal karena penyakit kulitnya yang tidak sembuh-sembuh misalnya, kan seperti itu. Jadi bagaimana pesantren, institusi sekolah yang dimiliki kita ini menjadi pesantren dan sekolah yang bersih, yang bebas dari sampah. Nah, salah satunya adalah ya tidak memproduksi sampah. Dan ini menjadi ciri kita. Bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang hidupnya bersih. Dan ini menjadi PR besar buat kita. Bahwa kebersihan ini kalau kita datang ke tempat-tempat negara-negara Islam itu menjadi satu PR yang besar. Kalau kita datang misalkan ke negara yang dekat sajalah dengan kita, ke Singapura, maka bukan hanya ini, tapi pola pikir kita pun menjadi berbeda, bahwa Singapura itu dikenal dengan negara yang bersih, buang sampah, tidak bisa sembarangan, dan sebagainya. Sehingga image dalam diri kita pun terikut, sehingga kita pun ikut menjadi orang yang menjaga kebersihan. Ya walaupun itu dengan sistem. Artinya apa? Kebersihan ini juga harus dilakukan dengan sebuah sistem. Bagaimana menciptakan sekolah atau suasana yang bersih di lingkungan kita.
Kita tahu permasalahan sampah di lingkungan kita itu menjadi satu hal yang PR besar. Ya, bertruk-truk sampah dari Bandung, ini yang saya tahu itu mungkin ratusan truk itu datang ke pembuangan sampah yang fungsinya hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Karena di tempat itu pun akan menimbulkan masalah. Kita ingat Lewi Gajah pernah menjadi masalah buat kita, terjadi ledakan, dan ini karena tumpukan sampah yang sudah sangat sudah sangat tinggi, sehingga gas metan, dan terjadilah ledakan dan menimbulkan korban. Nah, ini PR kita. Jadi seorang Karbala itu harus bersih, mengurangi sampah, dan ya menjaga lingkungan dengan baik. Yang kedua itu adalah sifat seorang Karbala itu adalah orang yang mencintai atau menyukai menanam ya tumbuh-tumbuhan yang bersih, tumbuh-tumbuhan yang hijau, tumbuhan-tumbuhan yang tinggi. Dan ini adalah juga merupakan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Rasulullah pernah menyuruh Imam Ali untuk keluar dan melarang orang-orang itu untuk memotong tumbuhan. Kata Rasulullah, "Ukhruj ya Ali, fakul anillah la anir Rasul." Keluarlah engkau wahai Ali, dan katakanlah kepada orang-orang itu bahwa ini perintahnya dari Allah, bukan dari Rasul. Artinya Rasul ingin menisbahkan bahwa perintahnya itu ya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Rasul secara pribadi. Apa kata Rasulullah? La'anallah man yaqta'as sidr. Semoga Allah melaknat orang yang memotong pohon sidr. Pohon sidr itu ya kalau kita lihat di daerah seperti Madinah atau di Mekah, itu tumbuhan itu sangat susah tumbuhnya gitu ya dulu. Sehingga Rasulullah mementingkan untuk jangan sampai ada satu pohon sidr yang dipotong oleh orang atau dirusak oleh orang lain, karena bermanfaatnya pohon tersebut atau pohon-pohonan yang ada di tempat tersebut. Jadi ketika ada pohon yang sudah tumbuh, maka pohon itu harus dijaga dengan baik dan dijaga dengan sangat ketat. Kemudian dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan, la taqta'us simar fatasubbullahu alaikumul adzaba sobba. Jangan kau potong tanaman buah-buahan. As-simar itu artinya tanaman yang berbuah. Al-musmar, al-musmir. Artinya pohon yang berbuah itu jangan sampai dipotong. Kenapa? Kalau dipotong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kalian. Itu memotong pohon-pohonan itu akan membuat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anallahu fayasubbullahu alaikumul adzaba sobba. Maka kalau dipotong pohon-pohonan berbuah itu, maka Allah akan menurunkan kepada kalian azab sobba dengan segera. Terbayang kalau kita tidak makan buah-buahan. Salah satu rahasia, kata Imam Bakir, mengapa buah-buahan itu bisa busuk dengan sangat cepat, karena sesuatu yang busuk dengan sangat cepat itu, yang secara alami busuk dengan sangat cepat itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia, sehingga proses distribusinya harus cepat dan harus cepat juga dikonsumsi oleh manusia. Jadi manusia itu sangat memerlukan buah-buahan. Karena apa? Itu sebagai sumber vitamin untuk dirinya. Dibandingkan beras, dibandingkan apa, itu manusia lebih cenderung lebih perlu kepada buah-buahan dibandingkan beras atau tanaman atau bahan makanan yang sifatnya tidak terlalu cepat busuk. Jadi buah-buahan itu adalah sangat dipentingkan bagi manusia. Dan kalau manusia tidak memakan buah-buahan, maka itu secara kesehatan akan mengganggu metabolisme di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita memotong
tanaman-tanaman atau hal yang khususnya berbuah itu karena akan menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita malah menanam pohon-pohonan tersebut dan kita menjaganya dengan baik. Ada 7 kata Allah Subhanahu wa taala pahala yang akan mengalir walaupun dia sudah meninggal. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perbuatan yang itu akan mengalirkan pahala bagi seorang hamba ke kuburnya walaupun dia sudah meninggal. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah au yajra naharon, mengalirkan sungai atau membersihkan sungai sehingga bisa mengalir dengan sangat baik dan tidak terhalang oleh sampah tadi. Nah, ini juga PR kita. Bagaimana Citarum menjadi sungai yang paling kotor? Itu harus menjadi tanggung jawab kita. Au yajro naharon, au hafara bi'ron, atau menggali sumur dan menjadi sumber air. Au ghorosa ghorsan. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah menanam tumbuhan, menanam tanaman. Jadi mungkin setiap Asyura kita harus menanam 1 pohon untuk lingkungan kita. Bisa pohon buah-buahan, bisa pohon kayu, yang penting kita menanam sebagai sebuah tanda kepedulian kita kepada lingkungan yang kita tinggalkan. Semakin beragam pohon yang ditanam di sekitar kita, semakin baik lingkungan atau kualitas udara yang ada di lingkungan kita. Itu yang juga penting. Jadi tanamlah berbagai macam tanaman dan tumbuhan di lingkungan kita. Lihat bagaimana di hutan itu udaranya menjadi sangat bersih, menjadi enak, dan semuanya menjadi subur itu karena keragaman yang ditanamnya. Oleh karena itu semakin beragam tanaman yang kita tanam, maka semakin baik lingkungan kita. Kenapa harus ditanam berbagai macam tanaman? Karena apa? Nanti itu akan mengundang banyak berbagai hal. Misalnya hewan-hewan yang lain, burung, dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena tanaman ini. Jangan sampai kita memotongnya. Ketika Rasulullah mengirimkan pasukan, maka salah satu yang dilarang dan diwasiatkan oleh Rasulullah itu jangan sampai tentaranya itu memotong tumbuh-tumbuhan, apalagi tumbuhan yang berbuah. Ini harus menjadi gerakan kita. Kalau kita mengaku menjadi pecinta Imam Hussein, maka kita harus setiap Muharram, setiap Asyura kita menanam 1 pohon. 1 orang 1 pohon, maka insya Allah lingkungan kita akan menjadi semakin baik. Dan itu menjadi amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kata ini adalah Ihya'ul Mawat. Tugas kita sebagai seorang Karbala'i, sebagai seorang Asyura'i itu adalah Ihya'ul Mawat. Menghidupkan yang sudah mati. Ini pertama kaitannya berkaitan dengan tanah-tanah yang tidak menghasilkan. Ada 3 yang diwariskan kepada kita dari para ulama kita itu. Jangan sampai ada waktu yang nganggur. Yang kedua, jangan sampai ada sejengkal tanah pun yang tertidur, tidak termanfaatkan. Yang ketiga, jangan sampai ada 1 waktu pun yang atau 1 sampah yang ngawur, yang tidak bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ada sampah, maka sampahnya itu harus bisa kita manfaatkan. Itu 3 yang menjadi warisan buat kita. Jangan ada sejengkal tanah yang tidur, yang tidak bisa kita manfaatkan. Artinya kalau kita mempunyai 1 jengkal tanah, maka itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, izra'u ghursan fala wallah ma amilan nasu amalan ajallu wa atyab minhu. Tanamlah oleh kalian tanaman di 1 lahan yang baik. Demi Allah, kata Imam Ja'far Shadiq, aku tidak melihat 1 amalan yang diperbuat oleh manusia yang lebih indah dan yang lebih mulia daripada bercocok tanam. Nah, itu dari Imam Ja'far Shadiq. Kemudian Imam Ali pernah memberikan wasiat kepada Malik Ashtar. Salah satu wasiat yang panjang
berkaitan dengan bagaimana memimpin dan menjadi seorang pemimpin yang diberikan wasiat oleh Imam Ali. Salah satunya berkaitan dengan pertanian. Dan ini yang salah satu sisi yang juga jarang muncul dari Imam Ali. Padahal Imam Ali itu adalah suatu sosok petani yang sukses dan berhasil. Ini juga harus kita gali bagaimana kemampuan Imam Ali dalam bercocok tanam, sehingga dalam satu kisah Imam Ali itu memberikan makanan buat para peziarah yang datang ke Madinah. Bagaimana Imam Ali bisa bercocok tanam dan bisa memberikan jamuan kepada para peziarah itu. Nah, wasiat Imam Ali kepada Malik Ashtar, waliyakun nadharuka fi imaratil ard ablag min istijlabil kharaj. Dan hendaklah, kata Imam Ali, pandanganmu, perhatianmu dalam memakmurkan atau mengembangkan pertanian fi imaratil ardi. Imarah tadi adalah dalam memakmurkan bumi. Ya, kita artikan sebagai sebuah dalam memakmurkan pertanian itu ablag, lebih engkau perhatikan dibandingkan apa? Min nadharika fi istijlabil kharaj, daripada perhatianmu dari menarik pajak. Fa inna li'anna dzalika la yudraku illa bil imar. Kenapa? Karena kemakmuran sebuah negara, kemakmuran sebuah bangsa itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan memakmurkan atau mengembangkan pertanian dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingat kata-kata Bung Karno itu berkaitan dengan pertanian, itu adalah bahwa pertanian itu adalah nyawa dari sebuah bangsa. Maka apa? Pertanian itu harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi perhatian yang sangat besar. Waman talabal kharaj bighair imarah akhrabal bilad wa ahlakal ibad. Barang siapa yang memaksakan untuk mengambil pajak sebanyak-banyaknya dan melupakan pengembangan pertanian sebaik-baiknya, kata Imam Ali, itu apa yang akan didapatkan? Akhrabal bilad. Dia akan merusak bangsa itu, merusak negara itu, wa ahlakal ibad, dan akan mencelakakan hamba. Bagaimana mungkin seorang atau sebuah negara bisa berdiri tanpa bisa memberikan makan kepada warga negaranya? Maka dalam Al-Quran juga salah satu hal yang penting apa? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang pertama itu adalah bereskan urusan perut. Kemudian baru naik pada urusan keamanan. Maka kata Imam Ali, itu harus penting diperhatikan. Bahkan dalam banyak riwayat Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang di tangannya ada satu biji dan besok kiamat kemudian dia tanam, maka apa yang dia tanam itu akan mendapatkan pahala. Barang siapa juga yang ditanam, dia menanam satu tanaman kemudian berbuah, tanamannya itu diambil oleh pencuri, dimakan oleh burung-burung, kemudian ada kejadian-kejadian lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Banyak keutamaan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang sudah mati atau yang tidak memberikan manfaat kepada orang banyak. Jangan sampai ada sejengkal tanah yang nganggur dan tidak bermanfaat. Ini tugas kita, ihya'ul mawat, dalam arti menghidupkan tanah-tanah yang sudah tidak memberikan manfaat. Mari kita lihat di lingkungan kita, di rumah kita, berapa banyak lahan yang tidak memberikan manfaat untuk kita. Jangan sampai kita ada sejengkal tanah yang nganggur dan tidak memberi manfaat. Jadi mari kita manfaatkan lahan yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya, sehingga lahan itu menjadi satu hal yang produktif dan bisa menghasilkan untuk diri kita. Yang keempat adalah, poin yang keempat, pelajaran dari Karbala itu adalah menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa iman itu 77 cabang. Syu'abul iman. Ada cabang-cabang di dalam iman. Innal iman sab'un wa bid'una syu'bah. Bahwa iman itu ada 77 cabang iman. A'laha qaulu la ilaha illallah. Bahwa yang paling tinggi di antara cabang itu adalah perkataan la ilaha illallah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ilaihi yas'adul kalimut thayyib.
kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu adalah kalimah tauhid. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus sholih yarfa'uhu. Dan amalan soleh itu yang akan mengangkat derajatnya. Jadi keimanan itu adalah a'laha, yang paling tinggi dan menjadi dasar bagi semua kegiatan kita. Bahwa semuanya itu adalah dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah apa? Yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, menghilangkan halangan-halangan di jalan, menghilangkan rintangan-rintangan yang ada di jalan. Itu adalah yang paling rendah. Dan ini yang menjadi cabang dari keimanan. Sekiranya keimanan itu banyak, bukan hanya 6, maka ini pun masuk dalam bagian keimanan itu. Jadi keimanan itu sangat banyak, dan diantaranya adalah menjaga lingkungan itu menjadi lingkungan yang kondusif, menjadi lingkungan yang baik ditinggali oleh manusia. Jangan sampai ada satu halangan apapun yang bisa menjadi penghalang dalam kegiatan kemanusiaan. Dari awal kita sudah diinikan bahwa harus hidup bersih, menjaga lingkungan, menanam tumbuhan, sehingga itu menjadi lingkungan yang indah, dan menciptakan lingkungan yang baik. Ketika tumbuhan sudah tumbuh dengan baik, maka udara pun akan menjadi sangat baik. Dalam hal ini pun Imam Ja'far Shadiq memberikan wasiat kepada kita untuk supaya menciptakan udara yang baik itu dengan memperbanyak tanaman-tanaman hijau-hijauan. Dan dalam satu penelitian saya pernah membaca pengaruh tanaman terutama yang berbunga dan berbuah itu kepada jiwa manusia. Salah satunya adalah memberikan ketenangan di dalam batin, dan kedua adalah memberikan jadi tanaman itu memberikan resonansi atau memberikan getaran kepada manusia, getaran yang positif, vibrasi yang baik kepada manusia, sehingga ketika berada di dekatnya itu dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih ini karena apa? Ada hal yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu yang diserap oleh manusia, dan itu memberikan ketenangan. Sehingga apa? Satu lingkungan yang hijau, lingkungan yang teduh itu akan lebih menciptakan manusia-manusia yang tenang, manusia-manusia yang secara batin itu sehat. Nah, mari kita ciptakan kehijauan, ketentraman dalam menjaga lingkungan kita, sehingga kita menjadi, atau lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik dalam untuk kita tinggal. Dan yang terakhir dan secara khusus berkaitan dengan kejadian di Asyura itu adalah bagaimana seorang Karbala itu menjaga sumber daya air. Ini sangat penting karena apa? Segala kehidupan itu sumbernya atau fondasi dasarnya itu dari air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan manusia atau segala sesuatu itu hidup bersumber dari air. Ini yang menjadi concern kita juga, bahwa seorang Karbala'i itu adalah orang yang mampu menjaga sumber-sumber air yang ada di sekeliling kita. Dan tentu saja proses itu memerlukan kerja yang sangat panjang dan sangat keras, sehingga apa? Sumber-sumber mata air itu menjadi sumber mata air yang dapat kita jaga. Di Jawa Barat kita sudah punya gerakan jaga seke, atau menjaga sumber-sumber mata air di lingkungan kita. Jangan sampai mata air itu habis atau mata air itu hilang begitu saja, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan kebaikan, atau tidak bisa memanfaatkan sumber mata air itu. Kalau mata air tidak ada, maka kata orang Sunda itu rahayat balangsak. Nah, itu akan menjadi kesulitan, dan itu saya rasakan di beberapa tempat yang dulunya banyak air itu sekarang kesulitan. Misalnya Ciburial yang harusnya secara harfiah airnya berlimpah, akan tapi sekarang menjadi kesulitan. Dalam Al-Quran Allah menurunkan atau menyebutkan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu muhdara innallaha latifun khabir. Allah menurunkan air dan menjadikan bumi ini menjadi hijau. Karena hijau-hijauan itu tadi memberikan efek positif bagi manusia. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang Karbala itu adalah jagalah
sumber-sumber mata air yang ada di sekeliling kita. Karena kalau mata air sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah air mata. Dan itu yang terjadi di Karbala. Dalam proses perang yang sangat tidak seimbang, proses pembantaian keluarga Nabi. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicegah daripada mendapatkan air, bahkan untuk minum saja. Bahkan seorang penyair menyebutkan bahwa mereka bebaskan babi dan hewan-hewan untuk mencapai air di sungai Furat, dan mereka melarang keluarga Nabi yang suci untuk mendapatkan air tersebut. Sampai satu waktu Ali Akbar setelah berperang, kemudian dia kembali kepada Imam Husain alaihissalam, dan Imam Husain pun ketika Ali Akbar mengatakan, ya Abatah, berikan aku air sehingga aku bisa berperang kembali. Beberapa kali Ali Akbar datang kepada Imam Husain, dan Imam Husain pada akhirnya kemudian menjulurkan lidahnya supaya dilihat dan dirasakan oleh anaknya bahwa dia sendiri pun kekurangan air, dan lidahnya sudah seperti kayu yang sudah sangat kering, keras, dan tidak memiliki tekstur seperti lidah. Sampai satu waktu Abul Fadl Abbas, adik dari Imam Husain, itu tidak tahan lagi, dan kemudian dia membawa girbahnya, membawa tempat airnya, dan mendatangi Furat. Datanglah ke sungai Furat, diambil air itu, dimasukkan ke dalam tempat air, dan kemudian datanglah orang-orang yang menyerangnya, orang-orang yang mengaku sebagai umat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian mereka menyerang dan membantai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah di situ pertempuran yang sangat dahsyat dari Abul Fadl Abbas dan dari musuh-musuhnya. Ketika beliau akan mengangkat girbahnya, tangannya dipotong, kemudian tangan kirinya juga diangkat, tangannya dipotong, kemudian ketika digigit juga lehernya dipotong, demi untuk menyampaikan satu wadah air kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang terjadi, krisis air di Karbala, menjadikan supaya kita memikirkan supaya jangan terjadi krisis air di mana-mana. Dan mudah-mudahan kita dengan perbuatan-perbuatan kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menanam tanaman, menjaga mata air, kita diberikan pahala amal kebaikan, dan kita mendapatkan syafaat al-uzma dari Imam Husain. Allahumma rzuqna syafa'at al-Husain yaumal wurud. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء.
السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي. فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا. وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك
يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه